Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Pak RT. Ada salam di atas kampak, jawab salam belum kompak. Yang jawab salam didoakan amin. Yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji. Yang sudah pergi haji biar balik lagi. Yang nggak jawab salam masuk angin. Karena bercanda ya. Karena jawab salam adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta rahatan lil mu'minin wa rahmatan lil abrar. Walhamdulillah alladzi amarna بإصلاح معيشتنا لنيل السعادة والرضا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut wal azizu man ittaba nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Asril Indrawan dan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diundang oleh sahibul hajah, sahibul maut. Setelah tarawih kita takziah, tak lain tak bukan untuk mengingat juga akan kematian. Karena keluarga besar Bapak almarhum Bapak Asri ini, Pak Asri Indrawan bin Haji Amir Hamzah, telah mendahului kita. Ada hal yang perlu diingat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pasti dalam jangka waktu yang tidak ditentukan oleh Allah, kita pun akan ikut kepada almarhum. Bagi keluarga yang ditinggalkan tentunya harus bersabar, mengikhlaskan. Karena semuanya pun pasti akan meninggal dunia. Inilah yang ditegaskan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Usia tidak melihat pak tua mudanya,
Kalau Allah sudah mencabut, nggak lihat itu apakah yang tua atau yang muda. Ibarat pohon. Pohon tuh di depan ada pohonnya besar ya Pak. Pohon biasanya tuh ada yang masih basah, masih segar. Ada yang udah kering. Kalau pakai hitungan normal, kira-kira yang pohon cepat mati apa yang kering apa yang basah Pak? Hah? Yang kering. Yang pada umumnya pohon kalau udah kering udah alamat meninggal, alamat mati kalau manusia. Kalau tumbuhan mati, manusia meninggal. Kenapa? Yaitu pada umumnya. Tapi ingat, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam situasi yang lain boleh jadi cuaca ekstrim, angin puting beliung, yang dahannya batangnya basah, kan daunnya rindang, banyak pohon-pohon. Kalau yang kering banyak pohonnya enggak? Pohonnya boleh jadi daunnya tidak ada. Coba kalau dalam situasi ekstrim kira-kira yang mati pohon mana? Yang segar, yang masih basah atau yang kering kira-kira Pak? Yang kering. Ini diingatkan nyawa tidak melihat usia. Inilah yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah telah tegaskan, Allah lah yang menciptakan yang namanya kehidupan, kematian. Untuk apa semuanya? Allah ingin menguji umat manusia. Allah ingin menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah amal ibadah kita sudah lebih baik daripada sebelumnya? Apakah kita sudah siap kalau Allah mencabut nyawa kita? Boleh jadi malam ini, boleh jadi pagi, boleh jadi sebelum sahur, kita nggak tahu. Inilah yang diingatkan. Maka ada hal yang menarik. Ketika kita menghadiri kematian, maka materi yang sangat menarik. Ada makalah yang menyatakan kafa bil mauti wahizan. Cukup dengan adanya kematian, cukup kita menghadiri adanya maut yang meninggal dunia, wa'izan, sebagai pelajaran yang masih hidup, pelajaran untuk keluarga-keluarganya yang masih hidup. Ada kategori sabar. Belum lama ini saya berjumpa dengan imam besar masjid yang di Aceh. Masjid apa Pak namanya Pak yang kena Baitur Rahman. Ketika terjadi gempa yang luar biasa, bagaimana cara menghibur masyarakat yang sedang stres? Ternyata dia kasih tahu resepnya. Bagi keluarga yang ditinggalkan, pakai ilmu untung. Pakai ilmu apa tuh maksudnya untung? Biasanya kalau kita keserempet motor, untung kaki doang yang lecet. Ya kan begitu Pak ya? Yang lainnya tidak. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Seperti halnya yang kena musibah, untung yang meninggal adik kita, orang tua kita, bukan saya akhirnya bisa meningkatkan amal kebaikan. Ini yang kategorinya tabasyirhum bi'adzabin alim. Kalau seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah, tentunya akan disiksa. Tapi kalau dengan adanya kematian kita sabar, kita pun akan mengikuti. Coba kita lihat Pak, artis aja tuh nggak melihat itu malaikat artis yang tenar atau yang nggak tenar itu.
Kalau sudah waktunya dicabut nyawa oleh Allah, meninggal gak kira-kira? Ingat Mbah Surip, Pak. Bu, pernah masih ingat Mbah Surip almarhum? Itu coba, dia tenarnya kan pas waktu tua. Udah tenar belum menikmati kekayaan dari hasil dia nyanyi. Udah meninggal dulu. Makanya survei para dokter menyatakan, kenapa Mbak Surip meninggal? Ternyata survei menyatakan kebanyakan menggendong, Pak. Tapi untuk ngopi itu baik kan menggendong. Apa sebabnya? Karena kemana-mana nyanyi tak gendong, kemana-mana. Jadi kecapean gitu. Ini mah guyonan tuh, Pak ya. Kebanyakan tidur. Akhirnya kalau nggak bangun tidur lagi. Nah, jadi tidak melihat Allah ketika menginginkan mencabut nyawa yang muda, yang tua, yang baru lahir. Ada, saya pernah lihat, anaknya sudah meninggal, cucunya sudah meninggal, kakeknya, neneknya masih hidup. Ada nggak begitu? Ada, usia tidak tahu. Coba kita lihat, banyak artis lagi tenar dulu. Saya masih ingat waktu kecil ada dulu nyanyian artis dari mana, Bandung mana itu, Nike Ardilah meninggal. Waktunya sudah ditentukan. Mbah Marijan yang katanya punya ilmu kanuragan meninggal dunia nggak, Pak? Meninggal dunia di Gunung Merapi. Makanya Mbah Marijan itu kan namanya sesuai dalam Al-Quran itu, Marijan. Ayat Al-Qurannya apa? Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah telah ciptakan jin dari marijan. Marijan itu apa? Nyala api. Makanya wajar Mbah Marijan hidupnya matinya di gunung. Betul apa tidak? Ya Allah ditentuin, tidak melihat usia panjang. Kalau dulu almarhum Bapak Kiai Nurdin MD kan sering dibolak-balik. Saya mah ikhlas, yang meninggal duluan bapak-bapak atau ibu-ibu silakan, begitu deh mah ya. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu bapak-bapak duluan, begitu. Sama aja dibolak-balik. Karena kenapa? Ternyata ada pelajaran, cukup dengan kematian ada pelajaran buat kita yang masih hidup. Alhamdulillah yang meninggal dunia ini kita doakan mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Apalagi kita dikumpulkan dengan kita melangkah, kemudian kita disuguhkan dengan makanan, minuman, salah satu bentuk sedekah. Semoga sebagai amalan investasi untuk yang meninggal dunia, dan kita yang hadir nanti saat membacakan Al-Quran, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Semoga hajat kita semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang perlu diingat. Ketika ingat adanya kematian, telah dijelaskan tadi bahwa semua orang pasti akan ada ujian. Anak kita itu, Pak, kalau ingin naik kelas lewat ujian dulu nggak, Pak? Lewat ujian dulu. Ujiannya apa? Mau naik kelas 1 harus lewat ujian naik kelas. UAS atau apa istilah semesteran, 1 bulan harus lewatin dulu itu, kelas 1 naik ke 2, tingkat SD ke SMP itu harus melewati ujian. SMP ke SMA lewat ujian nggak? SMA ke perguruan tinggi lewat ujian nggak, Pak? Semuanya lewat ujian. Apakah kita sabar? Apakah kita betul-betul bersungguh-sungguh mumpung masih hayat di kandung badan? Dengan adanya kita diingatkan banyak yang meninggal dunia, banyak gempa bumi, tsunami.
Hendaknya diingatkan, kematian begitu dekat. Janganlah kita sampai berburuk sangka. Jangan sampai kita tidak baik kepada orang tua kita, terhadap saudara kita, terhadap tetangga kita. Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kiranya hadirin, kalau kita lihat di dalam surah Al-Imran, Allah telah tegaskan surah Al-Imran dengan adanya kita memperingati atau hadir untuk takziah, diingatkan bahwa kita juga akan meninggal dunia. Maka ada pelajaran yang menarik. Kalau tidak kita dapatkan ustaz, kalau susah misalkan mencari ustaz, cukup aja pas ngumpul begini Pak, bawa keranda mayat. Tahu Pak keranda mayat? Gotong, apa tuh gotong? Gotong bawa ke sini. Nggak ada ustaz yang bilang, cukup ada yang moderatorin. Hadirin hadirat, karena ustaznya nggak ada, tinggal kita renungkan hadirin. Ini apa namanya? Keranda kita saksikan, kita pun akan masuk ke dalamnya. Tidak ada kesombongan dalam jiwa kita. Harta, jabatan, kenikmatan tidak kita bawa Pak. Istri, kalau ada bapak yang meninggal, istrinya dibawa enggak? Anaknya dibawa enggak? Enggak dibawa, paling cuma mengantarkan sampai liang kubur. Balik lagi, teman yang setia kadang-kadang ginjeknya paling keras. Karena bantuin nguburin. Harta, jangankan yang banyak, jutaan rupiah, miliaran, dolaran dan seterusnya. Tiker aja, tiker yang harganya 10.000 Pak, dibawa pulang lagi gak tiker tuh? Dibawa pulang lagi gak? Dibawa pulang. Yang tinggal adalah amal kebaikan kita. Kafa bil mauti wa'izan, cukup dengan ada kematian. Kita diingatkan hidup di dunia cuma sebentar. Kalau ibu-ibu sering ada nyanyian tuh, ya Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Betul nggak Bu ya? Terus apa tuh Bu? Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itu Pak Ibu, kalau sudah meninggal dunia, sudah teringat amal-amal. Jangankan mau meninggal dunia Pak, waktu kita sakit aja kayaknya kita pengen cepat-cepat bertobat. Betul apa tidak? Apalagi udah tanda-tanda udah meninggal, itu biasanya ada tanda-tandanya. Biasanya ada yang bikin wasiat, ada yang sudah menentukan tanggalnya, apa meninggal dunia. Tinggal menentukan hari saja kita baik atau tidaknya hidup di dunia cuma sebentar. Berbeda dengan nabi-nabi. Nabi Nuh hidupnya 950 tahun. Nabi Ibrahim ada yang mencatat 180-an tahun. Nabi Ismail 170-an, termasuk juga Nabi Ishak. Kalau Nabi Muhammad usianya berapa meninggal dunia, Pak? 63 tahun. Hadirin, di sini ada yang usia 63 tahun enggak? Kalau ada yang usianya 63 tahun atau 62 tahun 11 bulan, harap harap hati-hati. Kalau ngikutin model Nabi Muhammad usianya. Tapi kan tidak mesti, banyak ada orang yang usianya 100 tahun. Ada yang 80 tahun, ada nggak? Pasti. Kalau nenek berapa usianya, Nek? 78. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan nenek sehat. Bahkan ada orang tua dari almarhum, ini Bapak Haji Amir Hamzah ya, bin Haji Makkah, kita doakan, katanya sedang sakit dia supaya Allah sehatkan. Kita sehatkan. Wah, ini salah informasi, mohon maaf.
Ini yang tadi doakan ini meninggal ya. Ya baik, ini kita doakan supaya mohon maaf salah informasi ini. Ini namanya almarhum, mohon maaf kali. Oh istrinya, iya. Karena tadi jarak jauh jadi dicatat kirain ini kita doakan biar sehat katanya. Tapi udah meninggal kita doakan supaya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang menarik kalau orang yang beriman kepada Allah saat diuji oleh Allah dengan kematian dia akan sabar. Berbeda mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan gelisah, bahkan akan senantiasa tidak menerima akan keputusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah yang tadi awal-awal dalam muqaddimah saya bacakan, bahwa Allah menguji kita dengan adanya berbagai macam di antaranya kematian. Maka jangan lupa dalam bersabar, karena orang yang beriman pasti dia akan bersabar, akan tenang. Kalau orang yang sabar tenang, dia akan mudah mengucapkan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita bisa belajar sama tukang parkir tuh Pak. Kita bisa belajar dengan tukang parkir Bu. Tukang parkir itu walaupun yang parkir di sini biasanya baik parkiran di mana nih Pak? Di depan ya, rumah sakit begitu misalkan tukang parkir. Yang parkir di situ banyak mobil Alphard, ada mobil Camry, Ferrari. Kita bisa belajar sama tukang parkir, dia nggak sombong tuh tukang parkir. Walaupun yang parkir mobilnya mewah-mewah, betul atau tidak? Dan dia tidak marah-marah saat mobil orang lain itu diambil oleh masing-masing dan gosong di tempat parkiran. Dia nggak marah-marah. Ada nggak tukang parkir marah-marah? Enggak marah-marah. Kita belajar sama tukang parkir. Ini simbol pelajaran buat kita semuanya. Apa maksudnya? Kenapa tukang parkir tidak marah? Wajar, bukan mobil itu bukan punya tukang parkir. Kenapa harus marah? Gitu kan? Mobil itu bukan punya tukang parkir. Wajar, jangan sombong. Demikian juga dengan harta. Demikian juga dengan adanya kematian. Boleh jadi ada suami almarhum atau istri almarhum ini apa yang menduga kita ditinggalkan oleh suaminya, harusnya senantiasa kita nggak perlu marah karena bukan milik kita, semua ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada kesombongan seperti tukang parkir. Ketika jabatan hilang jangan marah, ketika mobil hilang jangan frustasi, nyantai, tenang, nikmat. H2N, hadapi, hayati dan nikmati, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada hal yang menarik. Allah menyatakan ketika mereka telah terima, sudah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dijamin oleh Allah. Ulaika alaihim salawatun. Mereka yang sabar, mereka yang beriman saat ditinggalkan oleh keluarganya yang meninggal dunia. Boleh jadi ada yang hartanya hilang, orang yang dicintai telah meninggal dunia, orang yang dicintainya masih sakit di rumah sakit, dia sabar, maka mereka ulaika alaihim salawat, mereka mendapatkan cucuran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa rahmah, dan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Ulaika humul muhtadun, mereka itulah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya pelajaran yang menarik
Saat kita ditinggalkan, yang kita masih hidup, hendaklah kita tingkatkan amal ibadah kita. Yang sedang ditinggalkan, yang sedang berduka, bersabar pakai ilmu untun tadi. Semoga kita bisa menjadi ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, agar kita menjadi manusia yang bermanfaat baik di keluarga kita, tetangga kita. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, hadirin hadirat, pelajaran. Karena tema kita cukup dengan adanya kematian sebagai pelajaran. Pelajaran yang pertama, saya ulang lagi, bahwa bisa kita pelajari bagi yang masih ditinggalkan, keluarganya tadi sabar, ikhlas, karena kita akan ikut juga. Yang kemudian kita semuanya yang hadir, kita tingkatkan amal ibadah kita mumpung masih hayat di kandung badan. Yang kedua, perbanyaklah kita sedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, sedekah apa yang paling utama dikerjakan di bulan Ramadan?" "Ya Rasulullah, ayyus sadaqah afdal fi Ramadan?" Rasulullah menjawab, "As-sadaqah fi Ramadan." Bersedekah di bulan Ramadan. Maka oleh karenanya saat kita masuki, alhamdulillah bagi kita yang mengikuti petunjuk dari pemerintah, berarti insya Allah kita akan masuki bulan Ramadan besok ya Pak ya. Insya Allah kita akan puasa, walaupun ada kawan kita yang sudah puasa, ya nggak usah diperdebatkan. Yang penting kita sama-sama yakin kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan untuk puasa Pak bukan hanya bertakwa, tapi la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur diantaranya kalau kita punya duit yang sayang-sayang, kita kasih kepada orang lain dengan sedekah. Sedekah ternyata harta kita nggak berkurang hadirin, bertambah. Inilah janji Allah dalam surah Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasayunasiruhu lil usra. Itu janji Allah. Kalau kita bersedekah, kita keluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf karena Allah, dan kita yakin bahwa Allah akan mengganjarkan pahala untuk kita yang mengerjakannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, maka Allah menjanjikan kita urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin saya tanya nih semuanya, kalau di kantong bapak ibu ada uang 10.000 rupiah, ada uang 5.000 rupiah, ada uang 100.000 rupiah, ada uang 1.000 tadi ya, ada 100.000 rupiah, kira-kira yang dikeluarin sedekah berapa duit? Jujur. Jujur Pak, berapa? 1.000 yang dikeluarin, itu pun kalau keluar. Kadang-kadang ya Allah ada yang sedekah Pak, ada kadang-kadang duit yang hampir sama itu. Kalau kita nggak periksa ya, mau ngeluarin 1.000, yang dicabut 20.000. Akhirnya panggil, mau beli nasi nggak jadi, panggil ketua itu masjid. Bang, mohon maaf saya apa salahnya lu, apa masukin? Ya Allah, ini coba kita hitung hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dengan adanya kematian kita belajar sedekah. Karena dengan sedekah harta kita bertambah, bal tajdaad, bukan berkurang tapi bertambah di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita lihat hitung nih, anggap bapak yang sholat Jumat ya. Tadi sedekahnya 1 Jumat itu 1.000 rupiah. 1 bulan berapa Jumat kira-kira Pak? 4-5 Jumat, anggap 4. Coba kita hitung bersama-sama. 4 Jumat dikali 1.000 berapa kira-kira hadirin hadirat? 4.000 rupiah. Dikali setahun, 4.000 dikali 12 berapa kira-kira? 48.000 rupiah. Kita sedekah kalau rajin-rajin 48.000 rupiah setahun. Ya Allah. Coba bapak-bapak, ibu, bapak-bapak ini yang suka rokok ya. Saya tanya, kalau rokok biasanya 1 bungkus berapa Pak?
14.000, 15.000, ada 50.000 ya. Anggaplah 10.000 rupiah. Kita hitung nih ya. 10.000 rupiah kalau 1 bulan 30 hari, 10.000 kali 30 hari berapa Pak? 300.000 rupiah. Dikali 12 berapa Pak? 3.600.000. Beli rokok berapa Pak? 3.600.000. Sedekah 48.000. Beli rokok 3.600.000. Beli rokok. Sedekah 48.000. Rokok 3.600.000 rupiah. Ini kita disentil, diingatkan. Buat sedekah aja kita susah luar biasa. Tapi kalau buat beli rokok enteng, Masya Allah. 3.600.000 banding 48.000. Ini ada sentilan buat kita semuanya. Seolah-olah kita diingatkan, kita lebih mending seneng percaya amal rokok dibanding dengan sedekah amal ibadah kita, mumpung kita masih sehat. Makanya para ulama menyatakan dengan kita bersedekah itu memberikan cahaya saat kita meninggal dunia. Saat saya kalau sedekah 1 juta gimana kira-kira di kuburan ya? Itu di kuburan diibaratkan seperti lampu petromak, kira-kira terang gitu. Hah? Lumayan berang 1 juta rupiah. Saat saya bukan 1 juta rupiah, 100.000. 100.000 itu lampu tempel, tahu Pak lampu tempel? Tempel terang gitu. Ya lumayan. Nah kalau 10.000 rupiah, lilin ditiup goyang. Ditiup. Nah kalau yang 1.000 pentol goreng. Yang penting ada hal yang menarik. Kita sedekah dengan keikhlasan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita niatkan apa saja akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang bersedekah Pak, pahalanya bukan banyak, tapi dibuktikan nih banyak mendapatkan manfaat. Saya meneliti disertasi itu Pak. Ternyata orang yang bersedekah, orang yang berzakat, sebetulnya yang berzakat bukan perusahaannya, karyawannya rajin berzakat, rajin bersedekah. Ternyata setiap tahun perusahaan meningkat keuntungannya. Di antaranya apa? Itu perusahaan yang BUMN, itu BRI itu. Dia punya yayasan namanya YBM BRI, masyarakatnya, karyawannya berzakat semuanya. Kami setiap tahun itu keuntungannya meningkat, kesejahteraannya luar biasa. Nggak usah jauh-jauh lah hadirin hadirat. Kalau bapak lagi sedekah 1.000 rupiah, mau beli nasi di warteg sekarang 10.000 gitu ya. Kira-kira ketika kita mau makan nasi di warteg yang 10.000 rupiah, ketemu sama kawan yang baik hati, kira-kira kita bayar nggak? Gratis lo bayar ya kita? Gratis. Ini janji Allah, jelas saya sering merasakannya. Bahkan saya pernah juga ketika sedekah 1 juta dapat gaji 120 juta Pak. Karena kenapa? Jamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak ingkar janji. Bahkan ada guru TK gajinya 1 bulan 250.000 rupiah itu di Bekasi. Kalau di Rembuak berapa nih Pak? Hah? Berapa guru TK? Ada nggak guru TK di sini? Berapa? Ya anggaplah sama, jauh beda paling 3,5 ya. Nah ini ada kisah tentang sedekah. Sedekah 250.000 rupiah datang ke Ustaz, doakan supaya gaji saya naik bukan 250.000 rupiah tapi 500.000 rupiah. Ditanya sama Ustaz, naiknya dikit banget. Iya Ustaz, karena kalau naiknya lebih dari 500 kayaknya nggak mungkin. Apa sebabnya? Karena kepala TK itu gajinya 500.000 rupiah, kayaknya nggak mungkin kalau lebih. Jadi gajinya berapa maunya? 500.000 rupiah. Ustaznya nanya, emang gimana caranya supaya gajinya naik? Ustaz, saya sedekahkan gaji saya yang 20.000 ini karena Allah. Saya akan rajin
baca Quran, qiyamul lail, sholat sunnah, puasa sunnah dan lain sebagainya karena Allah. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niatnya tadi gajinya mau naik berapa Ibu? Berapa tadi? 500.000 rupiah, naiknya bukan 500. Beberapa tahun berikutnya, 7 bulan setelah kita ketemu dengan Ustadz, kemudian dia nikah beberapa bulan sebelumnya, dia datang ke Ustadz. Ustadz, alhamdulillah gaji saya jadi 6.250.000 rupiah. Alhamdulillah. Tadi mintanya berapa Bu? 500. Awalnya gajinya berapa? 250.000 rupiah. Ustadznya nanya, gimana ceritanya? Kok bisa gajinya jadi 6.250.000 rupiah? Begini Ustadz, kebetulan beberapa bulan yang lalu saya nikahnya sama orang yang gajian 6 juta rupiah. Kira-kira masuk akal ya nih? Hah? Bisa terlaksana kayak gini? Bisa saja, kenapa tidak? Terus dia kan kepingin, boleh jadi dalam hatinya, gajinya 500 setara dengan kepala TK. Allah berikan. Kenapa ya memang? Karena kebetulan suaminya itu yang gajinya 6 juta, anak kepala TK. Begitu. Inilah sedekah yang jadi Allah, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Semoga almarhum almarhumlah Bapak Asril Indrawan bin Haji Amir Hamzah dan Bapak Haji Amir Hamzah bin Haji Makkah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya yang hadir agar senantiasa Allah berikan kepada kita kuat iman kita, kuat Islam kita, agar kita senantiasa taat beribadah. Saat masuki bulan Ramadan, kita bisa masuki Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala saat mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya, daun saga, daun tomat, semoga bermanfaat. Ipin Upin baca risalah, maafin kalau ada yang salah. Buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.